Skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia awalnya disebut demensia Freud, bahasa Latin untuk kemunduran mental ini. Pada tahun 1911, Egon Blundell memperkenalkan istilah skizofrenia. Meskipun istilah ini adalah bahasa Yunani untuk pikiran ganda, itu tidak terkait dengan gangguan identitas disosiatif. Sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda, yaitu seseorang yang bergonta-ganti kepribadian. Apa yang dimaksud Blundell dengan skizofrenia adalah pemisahan antara aspek emosional dan intelektual dari pengalaman. Ekspresi emosional yang orang tersebut tampaknya tidak berhubungan dengan pengalaman saat ini. Misalnya, seseorang yang mungkin tergigit atau menangis tanpa alasan yang jelas, atau gagal bereaksi terhadap berita atau baik atau buruk. Pelepasan emosi dari kecerdasan ini tidak lagi dianggap sebagai fitur utama skizofrenia, tapi ini terus hidup. Gejala skizofrenia. Yang pertama, delusi. Keyakinan yang tidak dapat dibenarkan seperti makhluk dari luar angkasa mengendalikan tindakan saya. Yang kedua, halusinasi. Pengalaman sensorik palsu seperti mendengar suara saat sendiri. Yang ketiga, ucapan yang tidak teratur, mengoceh atau tidak jelas. Yang keempat, perilaku yang sangat tidak teratur. Yang kelima, ekspresi emosi, ucapan, dan sosialisasi yang lemah. Gejala kognitif. Penting juga untuk mengenali gejala kognitif. Gejala kognitif adalah gangguan pemikiran dan penalaran yang umum pada orang dengan skizofrenia, bahkan pada orang dengan kecerdasan normal atau di atas normal. Woodward 2016. Orang dengan skizofrenia biasanya mengalami kesulitan memahami dan mengungkapkan konsep abstrak. Artinya, mereka menafsirkan ucapan terlalu harfiah. Mereka juga mengalami kesulitan mempertahankan dan memfokuskan perhatian. Lakotos, Schroeder, Lightman, dan Javid 2013. Gangguan memori juga sering terjadi terkait dengan kekurangan konektivitas antara area sensorik konteks hippocampus, Hout dan kawan-kawan 2015. Genetika. Penyakit Huntington dapat disebut penyakit genetik dengan memeriksa bagian dari kromosom 4. Seseorang dapat memperkirakan dengan akurasi yang hampir sempurna siapa yang akan mengembangkan penyakit dan siapa yang tidak. Pada suatu waktu, banyak peneliti percaya bahwa skizofrenia mungkin merupakan penyakit genetik dalam arti yang sama. Namun, pengumpulan bukti menunjukkan bahwa itu tidak bergantung pada gen tunggal. Studi keluarga. Semakin dekat Anda secara biologis dengan seseorang penderita skizofrenia, semakin besar probabilitas skizofrenia Anda sendiri. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.14 bahwa kembar monozigot memiliki konkordansi kesepakatan yang lebih tinggi untuk skizofrenia dibandingkan dengan kembar dizigotik. Lebih jauh, pasangan kembar yang benar-benar monozigot tetapi mengira bukan monozigot lebih sesuai dari pasangan kembar yang mengira mereka adalah pasangan monozigot tetapi sesungguhnya tidak. Kenzler 1983. Artinya, menjadi monozigot lebih penting daripada diperlakukan sebagai monozigot sesuai yang tinggi, dan kembar monozigot telah lama dianggap sebagai bukti kuat pengaruhi genetik. Upaya menemukan gen. Para peneliti yang bekerja dengan berbagai populasi telah mengidentifikasi lebih dari 100 lokus genetik yang rata-rata berbeda antara orang dengan satu tanpa skizofrenia. Beberapa gen ini benar-benar mengubah struktur protein apapun. Sebagian besar mereka mengontrol jumlah produksi protein yang penting untuk fungsi otak. Fromer dan kawan-kawan 2016. Schizophrenia Working Group 2014. Banyak dari gen ini juga meningkatkan kemungkinan gangguan psikologis lainnya. Hasil bervariasi dari satu peneliti dan penelitian lain. Sebagian karena beberapa gen adalah umum di satu kelompok etnis, tetapi tidak bagi kelompok etnis yang lain. Vierland dan kawan-kawan 2014.
Tidak ada gen umum yang menghasilkan lebih dari peningkatan kecil dalam kemungkinan skizofrenia. Memang akan sulit bagi gen manapun yang memiliki hubungan kuat dengan skizofrenia untuk menjadi umum, karena orang yang dengan skizofrenia rata-rata memiliki kurang dari setengah anak-anak dibandingkan dengan orang lain, dan saudara dari saudara mereka tidak memberikan kompensasi dengan memiliki lebih banyak anak-anak dari rata-rata. Bandi, Stahli, dan Maccabe 2011. Satu gen individu yang layak disebut yaitu DISC, mengontrol diferensiasi dan migrasi neuron dalam perkembangan otak. Izuka dan kawan-kawan 2011, Snedke, Gempe, Volkova, Kader, dan Boltz 2012. Produksi tulang belakang dendritik, Hayashi Takagi dan kawan-kawan 2010. Generasi neuron baru di hipokampus, Duan dan kawan-kawan 2007. Dan pembelajaran, Kernhill dan kawan-kawan 2015. Varian tertentu dalam gen DISC lebih umum pada orang dengan skizofrenia daripada di sisa populasi. Mons DKK 2011. Hipotesis perkembangan neurologis. Menurut hipotesis perkembangan neurologis, pengaruh prenatal atau neonatal genetik, lingkungan, atau keduanya menghasilkan kelainan pada otak yang sedang berkembang. Bahkan jika kelainan ini sendiri tidak menyebabkan skizofrenia, mereka meninggalkan otak rentan terhadap gangguan lain. Pada periode kritis di masa kanak-kanak atau remaja, gangguan tersebut dapat mencakup pengalaman traumatis, infeksi virus, defisiensi atau alergi makanan, paparan bahan kimia beracun, dan kemungkinan gangguan lainnya. Davis dan kawan-kawan 2016. Efek kumulatif distorsi fungsi otak dan karenanya perilaku. Fatemi dan Folsom 2009. Weinberger 1996. Bukti yang mendukung adalah bahwa 1. Beberapa jenis kesulitan prenatal atau awal terkait dengan skizofrenia di kemudian hari. Yang kedua, orang dengan skizofrenia memiliki kelainan otak ringan yang tampaknya berasal dari awal kehidupan. Dan yang ketiga, masuk akal bahwa kelainan perkembangan awal dapat merusak perilaku di masa dewasa. Lingkungan prenatal dan neonatal. Terorai dan rekan 2012 berpendapat bahwa skizofrenia merupakan hasil dari kombinasi pengaruh genetik dan lingkungan. Di antara faktor-faktor lingkungan, mereka membedakan antara faktor risiko menengah dan faktor risiko rendah. Yang pertama, faktor risiko menengah. Seperti yang telah disebutkan, tinggal di kota yang padat adalah faktor risiko. Mungkin karena alasan lingkungan. Faktor risiko menengah lainnya adalah infeksi prenatal atau masa kanak-kanak dengan parasit Toxoplasma gondii. Yang kedua, ada faktor risiko rendah. Risiko skizofrenia sedikit meningkat di antara orang-orang yang memiliki masalah yang dapat mempengaruhi perkembangan otak mereka, termasuk nutrisi ibu yang busuk selama kehamilan, kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan komplikasi selama persalinan. Ballon dan Condenher 2007. Kelainan otak ringan. Banyak, tetapi tidak semua, orang dengan skizofrenia menunjukkan kelainan variabel anatomi otak yang ringan dan bervariasi, termasuk materi abu-abu yang kurang dari rata-rata, terutama pada hipokampus, amigdala, dan talamus. Van Erp dan kawan-kawan 2016. Materi putih berkurang dan ventrikel, ruang berisi cairan di dalam otak, membesar. Kadhonov dan Hong 2014, Mayer Lidering 2010, Fordin 1998, Rick dan kawan-kawan 2000. Lihat gambar 14.16. Abnormalitas minor di area subcortical juga sering terjadi. Spot retina dan kawan-kawan 2011. Kelainan yang terlibat di pembuluh darah retina menyiratkan kurang dari aliran darah rata-rata ke otak. Mayer dan kawan-kawan 2013. Namun, kelainan tersebut ringan dibandingkan dengan orang-orang dengan penyakit
Alzheimer, atau banyak gangguan lainnya. Secara keseluruhan, volume otak hanya sekitar 5% lebih kecil dari rata-rata. Banyak orang menunjukkan sedikit ataupun tidak ada kelainan anatomi. Woodward 2016. Area otak dengan tanda-tanda abnormal yang konsisten meliputi beberapa yang matang secara perlahan, seperti konteks prefrontal dan dorsolateral. Berman, Torrey, Daniel, dan Weinberger 1995, Fleck dan kawan-kawan 1995, Gore dan kawan-kawan 2000. Kelainan termasuk koneksi yang telah lemah daripada rata-rata dari konteks prefrontal dorsolateral ke arca otak lainnya, dan kurang dari aktivitas normal di daerah ini selama tugas yang memutuskan perhatian lain memori. Linal dan kawan-kawan 2010, Van den Heuvel, Mann, Stam, Kahn, dan Paul 2010, Weiss dan kawan-kawan 2009. Seperti yang ada diperkirakan, orang dengan skizofrenia berkinerja buruk pada tugas-tugas yang bergantung pada koneksi prefrontal. Goddard, Weinberger, Berman, Peskin, dan Ford 1987, Spindler, Sullivan, Neon, Lim, dan Provence 1997. Sebagian besar pasien dengan skizofrenia menunjukkan defisit memori dan perhatian yang serupa dengan orang dengan kerusakan pada konteks temporal atau prefrontal. Part, Horstman, dan Goldman Ranking 1995. Perkembangan psikopatologi awal dan di kemudian hari. Sebagian besar orang-orang yang mendapatkan diagnosis skizofrenia di masa dewasa menunjukkan masalah lain sejak masa kanak-kanak, termasuk defisit dalam perhatian, memori, dan kontrol impuls. Keshavan di Wadkar, Mendoza, Rajaratnam, dan Sweeney 2005. Sebuah analisis film-film rumah menemukan bahwa orang-orang yang kemudian mengembangkan skizofrenia menunjukkan kelainan gerakan selama masa bayi. Walker, Sophie, dan Davis 1994. Masalah yang relatif kecil ini kemudian berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Selain itu, konteks prefrontal dorsolateral, area yang menunjukkan tanda-tanda defisit skizofrenia secara konsisten, adalah salah satu area otak yang paling lambat untuk matang. Peneliti merusak area ini pada bayi monyet dan kemudian menguji monyet tersebut. Pada usia 1 tahun, perilaku monyet itu hampir normal, tetapi pada usia 2 tahun, kondisinya memburuk. Goldman 1971-1976. Artinya, efek kerusakan otak bertambah buruk seiring usia. Agaknya, efek kerusakan otak minimal pada usia 1 tahun karena konteks prefrontal dorsolateral itu melakukan banyak daripada usia itu. Kemudian, ketika harus mulai mengungsikan fungsi-fungsi penting, kerusakan mulai membuat perbedaan. Lihat gambar 14.17. Pengobatan, obat antipsikotik dan dopamin. Pada 1950-an, psikiater menemukan bahwa chlorpromazine, merek dagang Storazin, mengurangi gejala positif skizofrenia bagi sebagian besar pasien, meskipun tidak semua. Para peneliti kemudian menemukan obat antipsikotik atau neuroleptik lainnya, obat yang cenderung meredahkan skizofrenia dan kondisi serupa. Dalam dua keluarga kimia, fenotiazin yang meliputi chlorpromazine dan butiferon yang termasuk haliperidol, nama dagang Haldol. Manfaat perilaku obat-obat ini berkembang secara bertahap selama beberapa minggu. Gejala mungkin atau mungkin tidak kembali setelah menghentikan pengobatan. Masing-masing obat ini memblokir sinapsis dopamin, khusus sinapsis tipe D2 di dopamin. Untuk setiap obat, para peneliti menentukan dosis rata-rata di resep untuk pasien dengan skizofrenia ditampilkan di sepanjang sumbu
horizontal, dan jumlah yang diperlukan untuk memblokir reseptor dopamin ditampilkan sepanjang subu vertikal. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, obat yang paling efektif melawan skizofrenia dan karena itu digunakan dalam dosis terkecil adalah yang paling efektif untuk memblokir reseptor dopamin. Seman, Leo, Chow Wong, dan Wong 1976. Dalam sebuah studi yang cerdas, para peneliti mengukur jumlah reseptor dopamin yang ditempati pada saat tertentu. Orang dengan skizofrenia memiliki reseptor D2 sekitar 2 kali lebih banyak daripada biasa. Yang pertama, hitungan pertama, IBZM meningkat ke semua reseptor D yang belum berkaitan pada dopamin. Hitungan kedua, IBZM meningkat ke semua reseptor D2 karena AMPT menghasilkan produksi dopamin. Hitungan kedua dikurangi jumlah pertama sama dengan jumlah reseptor DZ yang terkait dengan dopamin pada hitungan pertama. Obat antipsikotik dan generasi kedua. Otak memiliki beberapa jalur dopamin dengan fungsi berbeda. Obat-obatan yang menghambat sinapsis dopamin menghasilkan manfaat dengan bekerja pada neuron dalam sistem mesolimbokortikal. Neuron yang memproyeksikan dari otak tengah ke sistem limbik dan konteks prefrontal. Namun, obat-obat ini juga memblokir neuron dopamin dalam sistem nesostrial yang memproyeksikan gejala basal. Lihat gambar 14.19. Efek pada gejala basal menghasilkan diuretik dikesia ditandai dengan tremor dan gerakan tak sadar lainnya berkembang secara bertahap dan berbagai tingkat di antara pasien. Krikakis, Bhatia, Quinn, dan Marsden 1998. Setelah tardive-dyskinesia muncul, ia dapat bertahan lama setelah seseorang berhenti menggunakan obat. Krikakis dan kawan-kawan 1998. Akibatnya, strategi terbaik adalah mencegah dari memulai. Obat-obatan tertentu yang disebut antipsikotik generasi kedua atau antipsikotik atipikal mengurangi resiko masalah gerakan dari 30% menjadi 20%. Carbon, Asian, Kage, Kane, dan Coral 2017. Lihat gambar 14.20. Obat yang paling umum adalah clozapine, amisulprida, risperidone, olanzapine, dan aripiprazole. Dibandingkan dengan obat-obatan seperti haloperidol, antipsikotik generasi kedua kurang berpengaruh pada reseptor dopamin, tetapi kuat memusuhi reseptor serotonin tipe 5-HT2. Kapoor dan kawan-kawan 2000, Matzel, Matsubara, dan Lee 1989, Mazek dan kawan-kawan 1906, Roth, Wills, Kasisten, dan Konzen 1900. Mereka juga meningkatkan pelapisan glukomat. Sayangnya, mereka menghasilkan efek samping lainnya, termasuk penembangan berat badan dan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Peneliti tidak setuju dengan apa antibiotik generasi kedua meningkatkan kualitas hidup lebih dari obat-obat asli. Gurdal dan kawan-kawan 2016. John. Peran glutamat. Hipotesis dopamin tidaklah lengkap karena sekitar sepertiga dari semua pasien gagal merespon obat-obatan yang menghambat dopamin menurut hipotesis glutamat skizofrenia. Masalah ini sebagian berkaitan dengan definisi aktivitas pada sinapsis glutamat di konteks prefrontal. Di banyak area otak, dopamin menghambat pelepasan glutamat atau glutamat yang merangsang neuron yang menghambat pelepasan dopamin. Oleh karena itu, peningkatan dopamin dapat menghasilkan efek yang hampir sama dengan pengaruh glutamat. Penelitian secara konsisten menemukan penurunan pelepasan glutamat di konteks prefrontal untuk orang dengan skizofrenia. Marsman dan kawan-kawan 2013. Dukungan lebih lanjut untuk hipotesis glutamat berasal dari efek Vanskyridin pada debu malaikat oleh
obat yang menghambat reseptor NMDA glutamat. Pada dosis rendah, obat ini berdampak keracunan dan bicara cadel. Pada dosis yang lebih besar, menghasilkan gejala skizofrenia positif dan negatif, termasuk halusinasi, gangguan pikiran, kehilangan emosi, dan kehilangan memori. PCP adalah model yang menarik untuk skizofrenia dalam hal lain juga. PCP dan obat terkait ketamin menghasilkan sedikit, walaupun respon priotik pada remaja. Sama seperti gejala skizofrenia biasanya mulai muncul setelah pubertas, begitu juga efek psikotik PCP dan ketamin. LSD, amfetamin, dan kokain menghasilkan gejala skizofrenia sementara pada zaman semua orang, dan efeknya tidak jauh lebih buruk pada orang dengan riwayat skizofrenia dibandingkan pada orang lain. Namun PCP menghasilkan kekambuhan bagi seorang yang telah pulih dari skizofrenia. Falber, Newcomer, Olney 1999, Hardingham, dan Du 2016, Olney dan Farber 1995. Tampaknya, tes terbaik dari hipotesis glutamat adalah dengan mengelola glutamat itu sendiri. Namun, glutamat adalah transmitter paling luas di otak, dan meningkatkan di mana-mana akan menyebabkan kebingungan dan kemungkinan kerusakan stimulus berlebihan. Reseptor glutamat memiliki situs kedua diaktifkan oleh glisan dan meningkatkan respon terhadap glutamat. Oleh karena itu, pendekatan yang mungkin adalah mencoba mengaktifkan respon glisan. Sayangnya, sejauh ini upaya untuk mengobati skizofrenia dengan obat yang ditunjukkan glutamat glisin hanya memperhatikan hasil mengecewakan. Beck David Horst 2016, Ivata dan kawan-kawan 2015.